gitu kata Jabir. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW itu datang kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, wa hiya tuhtinu birroha. Ya, Siti Fatimah tuh lagi numbuk ya apa tuh gandum ya birroha ya dengan gilingan ya lagi giling. Nah, ya Siti Fatimah tuh lagi giling tuh ya gandum. Wa alaiha kisaun ya pada Siti Fatimah ada baju kisah ya baju mantel tuh min wabarin dari bulu ya wabarin ibil dari bulu ya onte. Falamma nazara ilaiha baka tatkala Nabi lihat tuh baju yang dipakai oleh Siti Fatimah, Nabi nangis gitu ya. Waqala kata Nabi, ya Fatimah tajarra'i miraratan dunya linaimil abadi. Ya, Nabi kata kamu merasain pahitnya ya dunia karena untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal gitu ya. Gitu ya. Jadi Nabi lihat tuh anaknya Siti Fatimah pakai baju tuh jelek dibikin dari ya bulu onta. Ya kalau bulu kambing masih cakep kan, bulu onta kasar kan gitu dipakai tuh sambil giling ya apa tuh ya gandum. Nah, Nabi begitu lihat Nabi sedih itu nangis. Nabi kita saja rahim ya kamu merasakan tuh ya gitu pahitnya tuh dunia karena untuk merasakan nikmat yang kekal katanya. Fa anzalallahu alaihi ya gitu ya maka Allah turunin ayatnya gitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya Allah turunin tuh ayat ya kata Allah tuh ya wala sawfa yu'tika nanti kamu Allah bakal berikan kepada Tuhanmu berikan kepada kamu ya Muhammad fatarda dan apa yang kamu redha itu yang kamu mau itu ya. Nah itu ya Allah turunin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min khiyari ummati bima anba'anil malakul a'la qauman yudfikuna jahran min sa'ati rahmatillahi ta'ala wa yabghuna sirran min khawfi azabihi mu'natahum 'alan nasi khafifatan wa 'ala anfusihim sakilatan yalbasuna khalaqani wa yattabi'una ruhbani ajsamuhum fil ardi wa afidatuhum indal arsy gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min khiyari ummati sungguhnya umatku yang paling bagus paling baik ya paling cakep umatku kata Nabi apa tuh bima anba'anil malakul a'la apa yang diingatkan kepada saya oleh malaikatnya malakul a'la artinya penduduk langit dunia ya tinggi kauman ya kata tuh malaikat ya penduduk langit bilang satu kaum ya aku najahran ya mereka secara zahir ya secara zahir tuh mereka ketawa ya kenapa min sa'ati rahmatillahi ta'ala dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala zahirnya mereka ketawa karena rahmat Allah tuh sangat luas tapi wayabku nasirran hatinya nangis ya jadi ya zahirnya wajahnya tenang aja gini di hatinya nangis gak punya apa-apa gitu ya itu di hatinya tuh ya gitu nangis sedih gak punya apa-apa tapi di zahirnya orang lihat tuh enak-enak aja enak gitu ya tinggal zahirin kesedihan dia gitu tuh ya itu kata Nabi umatku tuh yang paling baik begitu tuh yang dibanggakan oleh malakul a'la tuh begitu ya orang penghuni ya langit sono gitu jadi ya zahirnya tuh ya tahakuna jahran min sa'ati rahmatillah karena saking
saking luasnya rahmat Allah, ya. Rahmat Allah luas, Allah kasih nanti gitu, ya. Jadi dilihat itu, meskipun tidak punya apa gitu, ya. Karena ya pandangan matanya tuh, ya melihat tuh gimana luasnya, ya. Allah itu rahmat Allah. Nah gitu ya. Nah wayabeku nasirlan, dan hatinya nangis min khaufi azabihi, ya, karena takut dari azab Allah. Gitu ya, artinya itu nangis gitu ya. Mu'natuhum alan nasi hafiyatan, ya. Mu'natuhum alan nasi, ya, biaya, ya, atau apa tuh ya, kalau kita kata ya apa tuh mu'nat, ya, ini pemberian dah, ya, kepada orang mu'nat, ya, pemberian mereka tuh kepada manusia itu khafifatan, itu ringan, ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya tuh kalau orang minta, orang ngapa tuh kasih enak aja, kasih ringan aja, ya, masih gitu, tuh ya, pemberian mu'nah, ya, gitu. Tapi sakilatannya gitu, ya, wa ala anfusihim sakilatan, padahal pada diri mereka itu berat, ya, nggak ada apa-apa. Ya, ini yang Allah bilang tuh yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka tuh ya orang-orang seperti ini utamakan orang lain sekalipun dirinya butuh. Ya, sehingga yahsabuna jahiluna agniyaha, ya, minat ta'affuf. Ya, mereka tuh orang-orang yang nggak kenal dia, ya, nggak tahu sama dia siapa. Nah, itu dikatakan dia orang kaya, agniyaha, orang kaya. Gitu. Kenapa? Minat ta'affuf, karena apiknya dia tuh, dia nggak mau ngeluh, nggak mau minta, nggak ngapa. Jadi kalau orang tuh butuh gitu, ya, ada makanan ya ada, gitu, ya, ada duit ke sini ada, padahal lewat dirinya, gitu, ya, diutamakan tuh, gitu, tuh, ya, nggak pernah nolak. Tuh yang, ya, yang Allah kata yuksiruna ala anfusihim tuh, gitu, ya. Nah, itu ya begitu. Padahal tuh wala anfusihim sakilatan, untuk orang tuh dikeluarin tuh ringan aja. Ya, khafifatan tuh ringan, orang kasih gitu, ya. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau kita ada nih, kita mau beli rokok, mau beli apa yang itu penting gitu, ada orang minta, ya aku debat segini. Agak kita kasih gitu, enggak ada gitu. Ya, gue lagi mau beli ini, kan gitu, ya. Tuh, gitu ya. Nah, sakilatan tuh pada diri kita berat. Ya, yalbasu nama halaka nih, ya, mereka pakai baju-baju jelek. Kalau ya halak tuh, ya, baju yang udah lama yang jelek. Ya, bayat tabiu naruhbana, ya, dan mereka mengikuti tuh, ya, pendeta-pendeta, ya, pakaiannya kan kalau pendeta kan begitu aja kan, ya, nggak apa tuh, ya, nggak komplit. Pendeta kan kayak orang pakai pakaian ikram, ya, yang baju kuning tuh, kan gitu kan, nah, gitu ya, nah, gitu ya, nah, gitu ya, basuna tuh, ya, bayat tabiu naruhban, ada mohon pil arti. Dipunya dirinya tuh ada di bumi, tapi wa'afidatuhum indal arsy, dipunya hatinya itu di aras sama Allah. Itu ya. Jadi di bumi itu cuman jasadnya doang, hatinya di sana nih ya. Jadi orang yang selalu tuh ya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak tuh ya kesusahan-kesusahan yang ada dirasain di dunia tuh enggak ada apanya bagi dia gitu ya, padahal dia susah ini apa gitu, karena yang dilihat luasnya tuh rahmat Allah itu. Allah kalau udah memberikan tuh rahmat pada seseorang itu nggak ada batasnya gitu ya, gitu ya. Fahadhihi kanat ya sirat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil malabis. Inilah sejarah ya sirahnya Rasulullah SAW ya pada pakaian. Waqad ahsa ummatahu amatan bi'itba'ihi. Sungguhnya Rasulullah itu mewasiatkan umatnya secara umum untuk ngikutinnya. Idqala, karena Nabi bilang man ahabbani falyatasanna bisunnati. Siapa orang yang cinta kepada saya, hendaklah dia ikutin sunnahku. Ya,
Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikutin sunnah Nabi. Sunnah itu artinya perbuatan-perbuatan Nabi, ya, yang Nabi kerjain. Itu ikutin. Nah, begitulah Nabi itu, ya, dalam ya makan, dalam pakaian, kan gitu, ya. Nah, tuh ya, falyatasana sunnati. Waqala Nabi bersabda lagi, alaikum bi sunnati wa sunnati wa ya khulafa'ir rasyidin. Lazimkanlah oleh kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ikutin sunnah Nabi yang Nabi kerjain tuh apa tuh sunnah Nabi gitu ya. Dan juga khulafa'ur rasyidin ya, gitu khalifah Rasulullah tuh ya yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tuh ya, ikutin dia tuh, itu khulafaur rasyidin gitu. Min ba'di sesudah saya, addu alaiha bin nawajizi, gigitlah ya gitu, addu tuh gigitlah alaiha atas sunnahnya tuh khulafaur rasyidin ya gitu, bin nawajizi dengan gigi baham gitu ya. Gigit dengan gigi baham, kalau kita gigit dengan gigi baham kan nggak copot keras gitu. Artinya kita pegang teguh lah ya sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin ya. Kalau kita nggak bisa lihat dari sunnah Nabi, lihat sunnah khulafaur rasyidin, karena khulafaur rasyidin lah yang selalu bersama Nabi itu. Apa yang dikerjakan Nabi itu khulafaur rasyidin dia kerjain semua gitu ya. Ya, baik dalam apanya semua gitu ya, itu ya, jadi apa dalam ibadatnya, dalam sedekahnya, dalam pergaulan apa semua tuh. Nah itulah ya khulafaur rasyidin lah ya yang nurunin ya, dari khulafaur rasyidin itu nanti turun kepada ya sahabat-sahabat yang lain dan kepada tabi'in tuh gitu ya. Gitu ya, gitu Nabi itu bilang ya gitu bin nawajid. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, Allah berfirman, ya katakan oleh Ibu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu benar-benar tuh cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin saya, ikutin Nabi. Ya, kalau kita benar cinta pada Allah, ya, gitu ya, ikutin saya. Nah, ya, kalau kita ikutin Nabi itu jawabnya apa? Yuhibbukumullahu, pasti Allah tuh cinta kepada kamu. Ya, jadi kalau kita ikutin tuh apa yang Nabi ya kerjakan itu, nah itu pasti Allah suka. Ya, Allah nggak bakal senang kepada kita kalau kita nggak ikutin sunnah-sunnah Nabi itu ya. Ya Nabi jangan kita apa tuh ya, kita puji-puji doang kan ya, kita puji-puji Nabi ya, itu ya kita arak-arak kita ini kan gitu ya. Nah ya, nah sunnahnya ikutin itu yang Nabi senang gitu ya. Nabi enggak gitu ya, nggak senang itu. Jadi dalam satu hadis Nabi kata, man arada ayyatamassala biqaumin ya itu paliyata bawa maka debu alam. Nah siapa orang yang pengen diarak-arak tuh, dipuji-puji suatu kaum, silakan pesan tempat di neraka ya gitu ya. Pengen nggak gitu? Kalau kita pengen diarak-arak, pengen dipuji-puji ya daftarin dah ya di neraka gitu ya. Nabi aja nggak mau tuh waktu itu ya, waktu Nabi datang tuh ya gitu kan, orang lebar sahabat kalau duduk ini ya, Nabi nggak kasih, jangan ya diri aja, apa duduk aja udah, jangan diri gitu. Tapi ada seorang ya sahabat tuh ya, si Hisan namanya kalau nggak salah tuh ya, dia bilang ya, orang yang begini mulia di sisi Allah, masa kita nggak apa ya, nggak diri, nggak bangun, kita nggak hormatin, ayo bangun biar kita Nabi ya nggak kasih ya, tetap kita bangun gitu. Nah ini baru bangun kan ya, Nabi nggak nolak kayak gitu ya, pada perintah awalnya Nabi nggak kasih, jangan. Nah ini hanya dikatakan tuh sulukul adab muqaddamun ala intisalil awamir, jalanin adab itu ya lebih utama daripada perintah ya. Perintah Nabi kan jangan diri itu ya. Nah Nabi nggak bagus, bagusnya apa? Sulukul adab, yaitu jalanin adab, hormat kepada Nabi, nah diri itu. Nah
hanya kita kalau lagi baca maulid kan tuh masyarakat ada diri kan gitu ya, diri itu ya kenapa Nabi datang ya kalau kita lagi asrakal tuh gitu ya Nabi datang tuh ya kepada kita tuh pada ya jamaah tuh ya kata gitu hanya kita diri gitu ya atau kita lagi baca selawat badar tuh ya kalau kita baca selawat badar itu Nabi datang ya itu ya kata tuh ya itu salamullah salam itu kan ya gitu ya nah itu ya itu Nabi datang tuh ya di situ gitu ya lawat badar hanya lawat badar itu banyak ya manfaat banyak khasiatnya gitu ya itu yang dikarang oleh Ali Al-Mansur tuh gitu ya tuh ya gitu lawat badar tuh ya Ali Al-Mansur tuh ya gitu ya kali yang ngarang tuh bikin salatullah salamullah ala yasin alhamdulillah kan gitu ya tuh ya itu Nabi datang itu ya kalau kita lagi baca yasin itu kan ada nama karena nama Nabi itu ada 200 ya 201 ya Nabi nama Nabi di antara 201 itu ada 2 nama Nabi itu yang rahasia itu ya yang orang nggak tahu rahasianya apa nah itu tapi ada juga sebagian tuh riwayat yang Nabi kasih tahu nama Nabi itu ya itu yaitu ada ya pada kali apa tuh pada Yasin itu nama Nabi sama Toha gitu ya ya kalau selawat badar kan ada dua-duanya tuh ya selawat badar tuh salamullah ya gitu salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ya ala Toha ya Rasulillah kan gitu ya nah itu ada nama Nabi ya kalau kita baca Yasin tuh ya Yasin itu Nabi hadir ya karena kita nyebut nama dia sama juga kita panggil itu ya Nabi kata Yasin 5 kulli Allah Yasin buat apa yang kamu mau karena Rasulullah tuh kalau kita baca Yasin dia hadir dibantuin tuh doain gitu ya tuh ya tuh ya kemuliaan Rasulullah tuh ya di sisi Allah tuh gitu ya ini ya tuh ya gitu